sebelah timur Zambia, jauh di dalam geografi alam liarnya, terletak lembah Luangwa, wilayah seluas lebih dari 9.000 km persegi yang merupakan rumah bagi salah satu ekosistem tertua dan terpelihara dengan baik di seluruh Afrika. Bentang alamnya menggabungkan dataran kering, hutan lebat, dan sistem sungai yang, selama musim kemarau, hanya tersisa beberapa titik air yang penting bagi kehidupan. Suhu melebihi 40 derajat, kelembapan berfluktuasi tajam, dan selama berbulan-bulan kurangnya hujan mengubah medan menjadi permukaan kasar, di mana setiap sumber daya yang tersedia menjadi strategis. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap gerakan, setiap perilaku, setiap kehadiran mengikuti logika yang tepat. Keseimbangan alam ditentukan oleh persaingan diam-diam untuk menguasai wilayah, akses terhadap air, dan kelangsungan hidup itu sendiri. Di sini, lingkungan tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Luangwa adalah sistem tertutup yang diatur secara tepat. Tekanan konstan memaksa spesies yang menghuninya untuk beradaptasi, mengantisipasi, dan merespons. Segala sesuatu yang bertahan adalah karena ia telah belajar bertahan dalam kondisi ekstrem. Jauh di dalam lembah para pemburu, kehidupan berlangsung melalui kekuatan dan kekerasan yang berlebihan, tetapi juga melalui efisiensi, kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain tidak melihatnya sama pentingnya, tempat di mana waktu tidak diukur dalam hari tetapi dalam keputusan, dan di mana setiap sudutnya memperlihatkan dinamika tak kasat mata yang telah disempurnakan selama ribuan tahun. Selamat datang di Luangwa, sebuah lembah yang hanya mengungkapkan aturannya kepada mereka yang tahu cara mematuhinya. Matahari perlahan terbit di atas dataran banjir lembah Luangwa. Kabut mengepul seperti desahan hangat dari sungai. Dan di perairannya yang tampak tenang, dua mata muncul tepat di atas permukaan. Buaya Nil menunggu saat yang tepat tanpa bergerak. Tubuhnya yang panjang ditutupi sisik kuno yang menandai perjalanan waktu tetap tersembunyi di bawah permukaan. Setiap fajar melambangkan kesempatan baru untuk mencari makan, untuk bertahan hidup, untuk mengurus apa yang menjadi milik mereka. Matahari belum sepenuhnya menghangatkan dasar sungai, dan kesunyian fajar nyaris tak terganggu oleh dengungan serangga di kejauhan. Di kejauhan, di antara alang-alang, seekor rusa muda yang haus mendekati tepi sungai. Ia sendirian, kakinya yang ramping tenggelam ringan ke dalam lumpur basah saat dia menundukkan kepalanya untuk minum, sama sekali tidak menyadari ancaman yang mengintainya. Di bawah permukaan, ia tidak bergerak selama lebih dari 1 jam, hanya mata dan ujung moncongnya yang terlihat. Tubuhnya yang sepenuhnya tersembunyi, menyatu dengan air keruh. Dia tidak berkedip, dia tidak tampak bernapas, dia hanya menunggu. Getaran kecil mengguncang permukaan sungai, hampir tak terasa. Impala itu mengangkat kepalanya, waspada, tetapi tidak melihat apapun. Ia tidak mendengar apapun, hanya bisikan angin melalui semak-semak, dan ia menundukkan kepalanya lagi. Intuisinya mengatakan kepadanya tentang bahaya yang tidak ia lihat. Namun, rasa haus memaksanya untuk mengambil risiko. Lalu, tanpa peringatan, airnya meledak. Pusaran sisik dan lumpur melesat maju dengan kekuatan yang luar biasa. Rahang binatang purba ini mengatup dengan kekuatan yang brutal di sekitar kaki depan impala yang meringkik putus asa. Hewan itu berusaha melepaskan diri, menendang, melompat, dan mencipratkan air. Tetapi sudah terlambat. Mangsanya terseret ke dalam air dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam hitungan menit, ketenangan kembali. Hanya sedikit riak gelisah yang mengkhianati kekacauan yang terjadi dalam waktu singkat. Impala lainnya menyaksikan pemandangan itu dari jauh, sadar bahwa mereka tidak boleh minum dari air itu. Sungai menjadi tenang kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan pagi ini ia telah memperoleh pesta besar yang dapat menopang hidupnya selama beberapa hari tanpa perlu berburu lagi, mengingat metabolisme tubuhnya memungkinkan ia bertahan hidup tanpa makanan selama hampir sebulan.
Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk meminimalisir pengeluaran energi saat tidak bergerak, sehingga dapat menyimpan cadangan hingga kesempatan berikutnya tiba. Reptil yang besar ini panjangnya bisa melebihi 5 meter dan beratnya bisa mencapai 450 kilogram. Tidak diragukan lagi ia adalah salah satu predator yang paling ditakuti dan dihormati di sungai-sungai liar Zambia. Dan juga salah satu yang tertua dengan garis evolusi yang dimulai lebih dari 200 juta tahun yang lalu. Gigitannya merupakan salah satu gigitan terkuat di kerajaan hewan, mampu mengeluarkan tenaga lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk memecahkan tempurung kura-kura dengan sedikit usaha. Beberapa individu dapat hidup antara 60 hingga 70 tahun di alam liar, jika mereka berhasil mengatasi tantangan yang terus-menerus dihadirkan lingkungan alam kepada mereka. Namun, pada masa kekeringan ekstrim, ketika sumber daya menjadi langka dan pertarungan untuk bertahan hidup semakin intensif, sebuah fenomena tak terduga muncul antara buaya dan tetangga mereka di laut dalam, Kuda Nil. Selama masa-masa ini, ketika suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius pada siang hari, sumber daya air menjadi langka dan berharga. Inilah sebabnya mengapa kuda Nil dan buaya dapat hidup berdampingan di kolam yang sama, tanpa salah satu spesies berani menyerang yang lain. Hal ini tidak hanya akan membuang-buang energi, tetapi juga tidak ada alternatif selain jeda singkat yang menguntungkan kedua belah pihak di masa tersulit dalam setahun. Puluhan buaya dan kuda Nil beserta anak-anaknya menjaga jarak dengan cemburu, tetapi tidak merusak kedamaian di antara kedua klan. Jika kuda Nil terlalu lama berada di luar air, kulit mereka akan pecah-pecah dan mengering, sehingga kehilangan kelembapan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Buaya, di sisi lain, tidak akan pernah bisa berada di luar tempat berlindung alami mereka lebih dari 1 hari. Paparan sinar matahari dan panas ekstrim dalam waktu lama dapat menyebabkan mereka kepanasan dan kehilangan kelembapan secara drastis, sehingga mereka hanya bisa bertahan hidup beberapa jam saja. Buaya itu terjebak di antara sekelompok besar kuda Nil. Tubuh mereka yang besar meluncur di air, waspada dan diam. Dalam gencatan senjata yang rapuh ini, ketegangan merasuki udara tebal kolam, di mana setiap gerakan diawasi dengan ketat, karena di sini kelangsungan hidup diukur dengan kesabaran, kekuatan yang terkendali, dan kemampuan untuk menghindari kesalahan langkah yang dapat berakibat fatal. Saat matahari mulai terbenam, gencatan senjata yang rapuh memudar seiring kegelapan. Kuda Nil kembali ke wilayah kekuasaannya dengan gerakan-gerakan yang mengagumkan dan buaya-buaya melanjutkan kewaspadaan mereka yang tiada henti. Kolam sekali lagi menjadi panggung di mana kekuatan dan kehati-hatian menentukan siapa yang mendominasi setiap momen, dan kedamaian sementara berubah menjadi pertempuran senyap di bawah bulan. Saat hari berikutnya tiba, cahaya menyingkap tantangan baru bagi buaya. Panas membangunkan bentang alam, dan bersamanya kehadiran lain mulai mengklaim tempat mereka di wilayah leluhur ini, menguji kewaspadaan dan ketahanan penduduk kuno ini. Singa-singa yang kehausan dengan hati-hati mendekati tepi kolam, wilayah yang sangat penting bagi mereka, baik sebagai tempat berlindung maupun sumber kehidupan. Di kejauhan, mereka mengamati sekelompok besar buaya, pemilik sebenarnya dari kolam-kolam ini, merangkak perlahan melalui rumput liar dan lumpur. Bagi buaya, singa hanyalah pengganggu sekunder, meskipun kehadiran mereka mengganggu keseimbangan. Mereka tahu bahwa binatang buas tidak boleh terlalu dekat karena sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh cakar dan taring mereka, tetapi juga bahwa alternatif mereka berjarak bermil-mil jauhnya. Namun, tekanan semakin meningkat. Kawanan buaya mendorong dari tepi pantai, mencoba memaksa buaya kembali ke tengah kolam. Namun reptilia tersebut tidak menyerah.
berkelompok bersama-sama dengan kokoh untuk mempertahankan wilayahnya dan menjaga kendali. Buaya-buaya itu, sebagai satu kelompok, mengukur setiap gerakannya, menyadari bahwa menyerah berarti kehilangan lebih dari sekadar ruang air. Itu berarti kehilangan kesempatan penting untuk bertahan hidup di lanskap yang tak kenal ampun ini. Ketegangan meningkat hingga akhirnya singa-singa itu memutuskan untuk mundur karena menganggap biaya konfrontasi langsung terlalu tinggi dibandingkan dengan urgensi untuk memuaskan dahaga mereka. Kelompok itu perlahan menjauh, membiarkan kolam menjadi tenang di bawah kekuasaan buaya yang senyap. Jadi, untuk saat ini, reptilia itu menjaga teritorinya tetap utuh, sadar bahwa kedamaian ini hanya sementara, keseimbangan rapuh yang akan diuji lagi keesokan harinya. Di tengah pertarungan untuk bertahan hidup ini, semua mata tertuju pada satu spesimen yang nasibnya akan menentukan jalannya apa yang akan datang. Jantan ini dengan rahangnya yang lebar dan bekas luka di punggungnya tidak hanya dengan waspada menjaga wilayahnya, tetapi juga mempersiapkan diri untuk momen yang menentukan dalam hidupnya. Masa pacaran yang dapat memastikan kelanjutan garis keturunannya. Dia telah sibuk selama berminggu-minggu merayu seorang wanita. Tarian kawinnya sangat lembut, jauh dari kesan agresif. Reptil ini berkomunikasi melalui suara parau dan getaran di dalam air. Panggilan ini dapat didengar oleh buaya lain yang berjarak lebih dari 100 meter dan menandai irama interaksi yang rumit. Mereka dengan lembut bergesekan satu sama lain, tenggelam, dan muncul bersama dalam koreografi kuno. Ketika si betina menerima, maka hubungan tersebut tersegel. Setelah kawin, betina mencari tempat yang aman untuk bertelur. Ia memilih bukit kecil dari lumpur dan tumbuhan di dekat air, cukup tinggi untuk menghindari banjir, tetapi cukup dekat untuk akses cepat. Di sana ia menggali dengan kaki belakangnya dan bertelur sekitar 30 hingga 50 butir telur, masing-masing seukuran bola tenis. Kemudian menutupinya dengan dedaunan, ranting, dan lumpur, menciptakan sarang yang hangat dan lembab penting untuk perkembangan embrio. Selama 3 bulan berikutnya, si betina tetap berada di dekatnya. Tidak selalu terlihat, tetapi tidak pernah jauh. Waspadalah terhadap predator, coati yang penasaran, rakun yang oportunistik, atau bahkan buaya betina lainnya yang mungkin melihat sarang sebagai sumber makanan. Selama periode ini, laki-laki tetap berada di pinggir lapangan. Perannya telah berakhir, dan kini tanggung jawab jatuh ke tangan ibu. Sementara itu, di dalam setiap telur, makhluk kecil berjuang untuk terbentuk. Jantungnya berdetak perlahan, diberi nutrisi oleh kuning telur. Telur-telur tersebut sangat selaras dengan alam, sehingga penetasan telur-telur tersebut sering kali bertepatan dengan dimulainya musim hujan. Kelembapan melembutkan cangkang telur dan suara hujan merangsang embrio untuk keluar. Namun sebelum itu terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pada usia 80 hari, telur-telur itu mulai bergetar. Dari dalam, anak-anak telur mengeluarkan suara siulan bernada tinggi. Itu panggilan leluhur, isyarat untuk ibu. Dia mendekati sarang tersebut dengan hati-hati menyingkirkan lapisan atas material yang menutupinya dan menunggu. Satu persatu, buaya kecil memecahkan cangkangnya dengan gigi khusus yang akan tanggal tak lama setelah lahir. Gigi ini, yang dikenal sebagai gigi karunkular, umum ditemukan pada reptil dan burung dan tidak memiliki tujuan lain selain membantu proses kelahiran. Sang induk mengangkat bayi-bayi yang baru lahir dengan rahangnya yang besar dan sangat lembut, lalu membawanya ke air. Di sanalah ujian sesungguhnya dimulai. Meskipun mereka terlahir siap untuk berenang dan berburu ikan kecil, bahaya tetap ada. Burung, ular, dan buaya lainnya dapat melahap anak buaya dalam hitungan detik. Tidak seperti reptil lain, induknya tinggal bersama anaknya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dia membimbing mereka dengan suara-suara tertentu, seperti gerutuan pendek, dan mereka merespons secara naluriah. Ini mengajarkan mereka untuk tetap tersembunyi di antara tumbuhan yang mengapung, mengenali suara-suara bahaya, dan menunggu tanpa bergerak di bawah air dengan hanya mata dan hidung yang terbuka. Reptil muda ini juga belajar dengan mengamati.
Saat induknya berburu ikan, mereka meniru gerakannya. Saat induknya tidak bergerak di bawah sinar matahari, mereka melakukan hal yang sama. Mereka tidak menerima pelajaran seperti bayi dalam pelukan ibunya, tetapi setiap saat di sisinya adalah pelajaran hening tentang bertahan hidup, pembelajaran yang tidak membutuhkan kata-kata untuk dipahami. Saat mereka bertambah tua, ikatan tersebut melemah. Pada akhirnya, masing-masing akan menempuh jalannya sendiri. Sebagian akan mencari perairan kecil untuk menghindari persaingan, sementara yang lain akan tetap dekat dengan sungai besar. Tidak semua dari mereka akan bertahan hidup. Bahkan, rata-rata hanya 1 atau 2 dari 30 orang yang akan mencapai usia dewasa. Namun beberapa dari mereka akan menjadi penjaga sungai yang baru, mengulang cerita dengan pasangan lainnya, membangun sarang baru, dan mengajarkan rahasia rawa kepada generasi baru. Sementara buaya menjaga sarang mereka di tepi pantai dan anak-anak sapi yang baru lahir berusaha bertahan hidup, kekerasan terjadi di pedalaman. Padang rumput tak pernah berhenti bergerak cepat. Di pinggiran kawanan, seekor singa dewasa berjalan dengan susah payah. Tulang rusuknya yang terluka dan bekas lukanya yang masih segar menggambarkan hari-hari yang dilaluinya penuh kelaparan dan kekurangan. Selama bertahun-tahun ia berbagi perburuan, wilayah, dan waktu istirahat dengan singa-singa yang sama yang kini menghindarinya. Sabana tidak menoleransi kelemahan, dan di tengah kawanan, tubuh yang rentan menjadi ancaman bagi kemajuan kelompok. Sore itu, saat panas mulai mereda dan bayangan memanjang di atas rumput kering, ia mencoba mendekat sekali lagi. Dia mencari perlindungan dari kelompoknya, kedekatan yang pernah diberikan kepadanya. Namun yang lain merasakannya, mereka menjadi tegang. Dalam hitungan detik, mereka sudah menyerangnya. Tidak ada peringatan, tidak ada pandangan sebelumnya. Gigitannya silih berganti, kuat dan cepat pada bagian samping, pada kaki dan pangkal leher. Ini bukan tindakan kekejaman. Ini adalah aturan diam yang ditentukan oleh kebutuhan. Hewan yang sakit atau lemah membahayakan keselamatan semua orang, membuat perburuan menjadi sulit, menarik perhatian pemakan bangkai dan menyebarkan penyakit. Karena alasan ini, pertama mereka tidak memberinya makan, dan sekarang mereka mengusirnya dengan kekerasan. Singa berkeliaran di tepian wilayah sendirian. Ia tahu bahwa setiap malam ia akan diburu oleh hiena, bahwa setiap luka yang tak kunjung sembuh akan mempersempit pilihannya. Di negeri ini, belas kasihan tidak menjamin kelangsungan hidup. Sementara itu, kawanan itu melanjutkan perjalanannya, dan yang terbuang tertinggal, dikutuk untuk mati perlahan atau berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Meskipun alam menyediakan predator ini dengan senjata paling mematikan, seperti cakar yang sangat besar, gigi yang tajam, dan bentuk tubuh yang mengesankan dibandingkan dengan pesaing lainnya, tidak ada yang menjamin keberhasilan mereka. Kesalahan kecil, luka yang tidak tepat waktu, atau serangan yang salah perhitungan dapat menyebabkan mereka menemui ajal. Kelangsungan hidup berlaku untuk semua orang, bahkan raja hutan. Sebab di tanah ini, di mana bahkan airnya mendidih dengan gigi dan rahang, ladang terbuka tidak menawarkan belas kasihan. Kebanggaan itu terus maju, dipandu oleh hierarki yang tak kenal lelah. Dan saat seekor singa tumbang, singa lain harus memperkuat posisinya. Sang jantan alfa harus terus-menerus menunjukkan dominasinya dalam kelompok itu. Gelar tersebut tidak hanya mengandalkan kekuatan kasar, tetapi juga menuntut keseimbangan antara kekuasaan dan rasa hormat. Kehadirannya terlihat dalam setiap gerakan, dalam setiap pandangan yang ia berikan kepada bawahannya. Perkelahian dengan laki-laki lain meskipun berisiko adalah bagian dari ritual kekuasaan. Bentrokan ini bukanlah sesuatu yang spontan. Bentrokan ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menegaskan kembali kepemimpinan dalam menghadapi tantangan internal sehingga kelompok tersebut memahami bahwa tatanan yang telah ditetapkan tetap utuh. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan tidak ada pesaing yang mencoba merebut tempat Anda. Ia dapat memimpin kawanan singa hingga 20 ekor, tetapi kendalinya ada batasnya. Terlalu banyak individu berarti
risiko pemberontakan dan perpecahan yang lebih besar. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketegasan dan toleransi sangat penting. Kadangkala, sang alfa menunjukkan kebaikan hati, menoleransi kehadiran pemuda laki-laki atau perempuan yang memberontak, selama mereka menghormati aturan yang diberlakukan. Namun, toleransi ini bersifat sementara dan dipantau, karena kekuasaan tidak diserahkan tanpa perlawanan. Perjuangan untuk menjadi pemimpin adalah hal yang terus-menerus. Satu kesalahan dapat membuka jalan bagi kejatuhan. Oleh karena itu, sang pemimpin berjuang bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk mengingatkan semua orang tentang posisi mereka di puncak dan menjaga stabilitas dalam kelompok. Mempertahankan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kemauan keras, ini juga masalah kekuatan, alat yang diwariskan melalui ratusan generasi. Secara anatomi unggul, singa terlihat mengesankan dengan bentuk fisik yang kuat. Tubuhnya, yang dirancang untuk bertempur dan berburu, bergerak dengan kekuatan generasi yang diukir di sabana. Namun, ego singa lebih berbahaya daripada kematian. Mereka memiliki keberanian yang tidak takut menghadapi konfrontasi atau bahaya, bahkan jika harganya berarti kematian. Gigi mereka yang tajam merupakan senjata mematikan yang mampu merobek dengan kekuatan yang tepat. Adrenalin dan campuran bahan kimia alami dalam tubuh Anda mengaktifkan naluri liar Anda, mempersiapkan setiap serat tubuh Anda untuk bertempur dan bertahan hidup. Bawahannya tahu bahwa dia adalah yang terkuat di antara semuanya, hanya dengan melihatnya. Surai yang mengesankan memproyeksikan kehadiran visual yang menghalangi pesaing dan memperkuat dominasinya dalam kawanan. Dengan demikian, singa tetap berada di puncak rantai makanan, memaksakan dominasinya terhadap hiena dan predator lainnya. Kekuatan mereka tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kombinasi kehadiran mereka yang mengesankan, naluri mereka yang tajam, dan kewaspadaan mereka yang konstan terhadap wilayah mereka. Selalu siap menghadapi bahaya, ia lebih memilih mati daripada mundur, suatu sikap yang memperkuat posisinya dan menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk bertahan hidup di sabana Afrika yang luas. Di tengah hutan lebat, di hutan-hutan yang cahayanya dapat menembus celah-celah pepohonan, seekor kucing lain menemukan habitat idealnya bukan hanya untuk membiasakan diri, tetapi juga untuk dijadikan sebagai pusat berburu. Licik, sukar ditangkap, nyaris seperti hantu, macan kumbang menjadikan semak belukar sebagai wilayah eksklusifnya. Ia memiliki cakar yang dapat ditarik, sesuatu yang tidak dimiliki kucing seperti hiena atau anjing liar Afrika. Tidak hanya itu, ia memiliki gigi yang mampu menusuk tenggorokan mangsa dengan gigitan yang tepat dan senyap, yang dirancang untuk membunuh tanpa membuat lingkungan sekitar waspada. Keuntungan yang dilihat macan kumbang di habitatnya adalah ia tidak perlu mengekspos dirinya, justru sebaliknya. Setiap dahan yang tumbang, setiap bayangan yang pekat, dan setiap tanaman merambat yang menggantung berfungsi sebagai bagian dari perisai alaminya. Hal ini tercermin pada bulunya yang hitam legam, yang dapat digunakan dengan sempurna di siang hari dan sama sekali tidak terlihat di malam hari. Pada saat itu hutan berubah menjadi daratan bayangan dan bercak-bercak cahaya yang tersebar, dan warnanya menyatu dengan kegelapan yang menyelubungi semak belukar. Di sana, macan kumbang menonjol karena memiliki penglihatan malam hingga 6 kali lebih tajam daripada manusia, mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di semak-semak. Bahkan dalam kegelapan total, matanya kini melihat mangsa baru. Seekor babi hutan yang sedang makan tanpa menyadari bahwa di belakangnya seseorang tengah merencanakan santapannya sendiri. Situasinya berlangsung dalam keheningan total. Macan kumbang itu maju mendekati tanah, bahunya berayun lembut, telapak kakinya yang berbantalan tidak mematahkan satupun cabang pohon. Pada setiap langkah, ia menghitung jarak antara dirinya dan babi hutan, mengukur angin, posisi mangsanya, dan rintangan alam. Kurang dari 5 meter dari situ, dia berhenti, mengembuskan napas terakhir, lalu dia melompat. Serangan itu sungguh menghancurkan. Ia jatuh ke punggung babi hutan itu dan menancapkan cakarnya ke dagingnya.
Hewan itu nyaris tidak bisa mengeluarkan geraman teredam sebelum merasakan taringnya menusuk leher babi hutan itu. Tekanan dipertahankan hanya beberapa detik saja, cukup untuk menghentikan aliran udara dan menghilangkan hambatan. Sang macan kumbang menahan tubuhnya agar tidak bergerak, menunggu semua suara menghilang di dalam semak-semak. Barulah kemudian ia menyeret mangsanya ke dalam rerumputan, melebur ke dalam kegelapan hutan, menghilang di antara bayang-bayang dan akar-akar pohon, sementara hutan rimba terus berdenyut tanpa henti. Keesokan harinya, seekor babi hutan melangkah maju melalui jalinan dedaunan basah, mengendus-endus tanah untuk mencari makanan. Moncongnya yang lebar dan basah terus-menerus mencari-cari di antara lumpur dan semak-semak rendah, mengendus jejak apapun yang dapat dimakan. Di sekelilingnya, hutan menawarkan makanan yang bervariasi, dan hewan ini tahu bagaimana memanfaatkannya. Buah yang jatuh, akar yang lembut, serangga yang bersembunyi di bawah batu, vertebrata kecil. Tak ada yang luput dari pencariannya yang tak kenal lelah. Secara alamiah ia adalah omnivora, dan dalam lingkungan ini, fleksibilitas pola makan inilah manfaat terbesarnya bagi kelangsungan hidup. Tubuhnya yang kompak bergerak dengan percaya diri. Kulitnya yang tebal dan ditutupi bulu-bulu yang kaku menciptakan penghalang alami terhadap cabang-cabang pohon, duri, dan taring. Di balik baju zirah itu, otot-otot yang kuat mendorong kaki belakang yang mampu melepaskan ledakan kecepatan yang tak terduga, keuntungan yang menentukan ketika satu-satunya pilihan adalah melarikan diri seperti mangsa. Namun, meskipun berstatus sebagai mangsa, babi hutan sama sekali tidak berbahaya. Di wajahnya, 2 gading tajam muncul sebagai senjata sekunder yang mematikan. Banyak predator perantara, seperti serigala lapar, telah menerima luka dalam saat mencoba menjatuhkannya, sehingga memaksanya mundur dan menghentikan usahanya. Saat penghindaran menjadi mustahil, babi hutan akan berdiri. Ia menancapkan kakinya ke tanah dan melancarkan serangan pendek dan agresif, memanfaatkan berat kekuatan dan taringnya. Anatomi itu yang dibentuk oleh ancaman terus-menerus menjelaskan setiap detail desainnya. Dari hidung lebar dan sensitif yang mendeteksi akar di bawah tanah dan bahaya dalam angin, hingga pola di punggungnya yang meniru bayangan dan urat tanah lembab. Ketika sang induk merasakan bahaya, ia melarikan diri dan anaknya pun jatuh ke tanah. Di sana, garis-garis gelap dan warna-warna bumi menyatu dengan pemandangan, tidak disadari oleh mata yang jeli. Hanya ketika ancamannya memudar, sang betina kembali. Pencarian makanan dan tempat berlindung terus berlanjut seperti biasa. Lingkungan yang teduh dan semak belukar yang lebat ini merupakan medan ideal bagi mereka. Di sini, indera penciuman dan gerakan cepat mereka mulai terasa. Tanah yang lunak menyembunyikan akar yang bergizi, dan jalinan vegetasi menawarkan perlindungan dari predator yang lebih besar. Jauh dari ruang terbuka, hutan menjamin kesempatan terus-menerus untuk mencari makanan dan bersembunyi. Itulah sebabnya babi hutan menjadikan tempat ini sebagai tempat berlindung dan perangkapnya beradaptasi dengan setiap sudut, setiap risiko, dan setiap sumber daya yang disediakan dan disembunyikan hutan tanpa lelah. Di lingkungan yang sama, di antara vegetasi rendah dan akar kering, sesuatu merangkak dengan ketepatan yang senyap. Dia adalah ular berbisa betina yang sama liciknya dengan kematian itu sendiri. Tubuhnya merupakan simfoni pola warna bumi yang dirancang sempurna untuk kamuflase. Dia tidak perlu lari, dia tidak perlu terlihat. Kehadirannya dirancang untuk menghindari konflik. Ular berbisa ini, seperti kebanyakan kerabatnya, hidup dalam keseimbangan konstan antara berburu dan bersembunyi. Dunianya dijalin dari bayangan, kelembapan, dan daun-daun yang gugur. Di sana, di antara akar-akar yang kusut dan batang-batang pohon yang tumbang, setiap sudut bisa menjadi tempat lahir atau kuburan. Dalam tarian hening di hutan tropis ini, ia bergerak sebagai bagian darinya. Tak terlihat, mematikan. Dikenal sebagai beludru karena kulitnya yang mengilap, yang tampaknya menyerap cahaya. Ia dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter, meskipun kebanyakan hanya sekitar 1,5 meter. Tubuhnya yang kuat dan fleksibel dapat memiliki berat hingga 6 kilogram saat dewasa.
Dia ahli dalam kamuflase, dan kekuatannya terletak pada racunnya dan kemampuannya menghilang ke dalam semak-semak. Keberadaan mereka diatur oleh siklus malam. Saat kegelapan menyelimuti hutan, indera mereka terbangun. Dipandu oleh suhu dan getaran tanah, ia menguntit. Ia memiliki lubang loreal di antara mata dan lubang hidungnya yang mendeteksi panas tubuh di dekatnya. Ia tidak perlu melihat untuk mengetahui mangsanya ada di dekatnya. Getaran kecil di udara sudah cukup untuk menegangkan otot-ototnya. Kemudian, penyergapan secepat kilat, gigitan cepat dan tepat. Racunnya menyembunyikan campuran kematian dan pencernaan dini. Namun, tidak semua hal dalam hidupnya adalah tentang berburu. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, ketika hujan melimpah dan hutan dipenuhi aroma lembab, dorongan yang lebih tua dari hutan itu sendiri mendorongnya untuk mencari pasangan. Jantan melakukan perjalanan jarak jauh, menyeberangi jalan yang ditandai oleh gajah dan bersembunyi dari serigala, mengikuti jejak kimia yang tidak terlihat oleh yang lain. Terkadang dua di antara mereka bertemu di jalan yang sama, tertarik oleh betina yang sama. Mereka tidak saling menggigit. Sebaliknya mereka terlibat dalam perebutan kekuasaan, mencoba menjatuhkan satu sama lain. Pemenangnya melanjutkan perjalanannya. Ketika betina menerima jantan, sanggama berlangsung singkat. Kemudian masing-masing pasangan berpisah. Dia menyimpan warisan genetik dalam dirinya dan melindunginya, memilih saat yang tepat untuk memberikan kehidupan. Ia dapat menahan sperma selama berbulan-bulan menunggu kondisi optimal untuk membuahi sel telurnya. Ini adalah tindakan kebijaksanaan evolusi. Anak-anak mereka harus dilahirkan saat mangsa berlimpah, saat hutan menawarkan perlindungan dan peluang. Selama masa kehamilan yang berlangsung antara 6 dan 8 bulan, si betina mengurangi aktivitasnya. Ia hanya bergerak sedikit, berburu hanya bila perlu. Tentukan berapa lama ia bisa bertahan tanpa makan. Perutnya perlahan mengembang, dan suatu malam, jauh di dalam hutan, dia melahirkan. Ia tidak bertelur. Anak-anaknya lahir hidup. Replika kecil dirinya, dengan taring kecil namun berfungsi, racun aktif, dan naluri yang tertanam dalam kode genetik mereka. Hingga 80 bayi dapat lahir dalam satu kelahiran. Mereka semua muncul tanpa suara, di antara dedaunan tanpa tangisan atau bantuan. Ibu mereka tidak peduli atau membimbing mereka. Hutan adalah guru mereka, dan pelajarannya dimulai saat mereka menarik napas pertama. Lembah itu tidak memaafkan tetapi mengajar. Setiap anak beruang sendirian di salah satu lingkungan tertua dan paling mematikan di benua Afrika. Mereka tetap tersembunyi selama beberapa hari pertama, tidak bergerak, menyerap panas bumi, dan mendengarkan suara-suara malam. Setiap suara, setiap bayangan mengajarkan mereka sesuatu. Apa yang harus dihindari, apa yang harus diikuti, kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan beberapa minggu pertama sangatlah penting. Beberapa tidak berhasil. Namun mereka yang bertahan hidup segera menjadi pemburu yang efektif. Tertarik pada amfibi kecil, serangga, atau kadal. Mereka secara naluriah belajar mengendalikan pernafasan, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan memperhitungkan saat serangan yang tepat. Mereka tidak membutuhkan model atau contoh. Alam telah menyediakan semua alat yang mereka butuhkan. Seiring pertumbuhan mereka, pola makan mereka pun berubah. Tubuh yang lebih kecil akan digantikan oleh mangsa yang lebih besar, tikus, burung, bahkan reptil lainnya. Tekniknya semakin baik, setiap penyergapan semakin akurat, setiap malam semakin pasti. Ular berbisa tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu. Kekuatannya terletak pada kesabarannya. Namun hutan merupakan ancaman yang terus-menerus. Buaya, kucing, burung pemangsa. Semua orang bersaing, semua orang berburu. Dia tahu ini. Itulah sebabnya dia bersembunyi di antara akar-akar pohon, di bawah batu, atau bahkan di dalam liang-liang yang ditinggalkan. Kehidupannya bergantung pada ketidakterlihatan. Ia dapat tetap tidak bergerak selama berhari-hari jika perlu, menunggu hutan menawarkan kesempatan yang sempurna. Setelah mencapai kedewasaan, ular memasuki ritme kehidupan yang baru. Ia tidak perlu lagi makan sesering sebelumnya. Seekor hewan pengerat besar dapat memberinya makan selama seminggu.
Metabolismenya yang lambat dan sifatnya yang berdarah dingin memungkinkannya menyimpan energi untuk waktu yang lama. Di tengah ketenangan hutan saat hujan mengguyur dedaunan, ia beristirahat. Otot-ototnya tetap tegang bahkan saat ia tampak tertidur. Segala sesuatu dalam tubuhnya dirancang untuk bertahan hidup. Dalam keheningan tumbuhan itu, setiap bayangan, setiap getaran di tanah, dan setiap perubahan arah angin adalah sinyal yang ia terima tanpa bergerak. Hutan mungkin mengabaikannya, tetapi ia tidak mengabaikan apapun. Umurnya bisa mencapai 15 tahun asalkan keseimbangan hutannya terjaga. Selama masa ini, ia dapat bereproduksi beberapa kali, meninggalkan puluhan keturunan yang sangat sedikit yang akan mencapai usia dewasa. Ini adalah siklus yang kasar, sederhana tetapi sangat efisien. Ketika malam tiba dan kelembapan kembali menyelimuti bumi seperti selimut tebal, ular terbangun. Ia mendengar panggilan katak dari kejauhan, merasakan getaran mangsa yang bergerak di dekatnya. Tidak perlu terburu-buru. Di dunia Anda, kesabaran adalah kekuatan. Hari ini, keberuntungan memberinya kesempatan. Seekor hewan pengerat kecil menjelajah di luar tempat berlindungnya berupa akar dan tanah gembur, mengendus-endus di antara daun-daun yang gugur untuk mencari sisa-sisa buah. Ular itu tetap tidak bergerak, hampir tidak terlihat dalam bayangan. Lidahnya menjulur keluar, membaca udara, menangkap jejak hangat tubuh mungil itu yang tidak menyadari bahaya, bergerak sedikit lebih dekat. Hewan pengerat itu berhenti, mengendus, mengernyitkan punggungnya, dan seolah merasakan sesuatu. Namun, sudah terlambat. Dalam sepersekian detik, tubuh ular itu menegang dan dengan satu sentakan ia menerkam. Tidak ada pengejaran, hanya serangan yang tepat. Taringnya menancap, melepaskan racun dalam dosis yang tepat. Hewan pengerat itu nyaris tak bisa menggigil sebelum jatuh ke dedaunan yang basah. Ular itu memakannya perlahan, mulai menelannya dari kepala dan tanpa tergesa-gesa merayap kembali ke dalam bayangan. Ia tahu bahwa gigitan tunggal ini akan bertahan selama beberapa hari. Di sini kesabaran selalu membuahkan hasil. Di bawah air keruh hutan bakau, seekor bayi buaya berjalan. Baru beberapa hari keluar dari cangkangnya, ia sudah tahu bahayanya. Ikan yang lebih besar, burung yang oportunis, bahkan anggota spesiesnya sendiri pun menjadi ancaman. Namun ibunya tidak menyerah. Begitu mendeteksi bayangan yang mencurigakan, ia menyelam dengan keras, menciptakan gelombang yang menghalau para penyusup. Anak-anaknya berkomunikasi dengan teriakan melengking dan sang induk menanggapi. Itu bukan cinta seperti yang dipahami oleh seluruh kerajaan hewan. Itu adalah upaya bertahan hidup. Setiap keturunan merupakan upaya lain untuk melestarikan spesies. Dan meskipun banyak yang tidak akan pernah mencapai usia dewasa, sang induk akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan setidaknya beberapa dari mereka mencapai usia dewasa. Di atas pohon tinggi di dekatnya, seekor ular boa mengamati. Meskipun kurang aktif di siang hari, penglihatannya menangkap gerakan sekecil apapun. Ular ini tidak memiliki racun seperti ular berbisa puff adder, tetapi ototnya yang kuat cukup untuk mencekik mangsa yang tidak waspada. Ular ini memangsa burung, hewan pengerat, bahkan kelelawar, dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Tanpanya, populasi mangsa akan meledak, dan hutan akan kehilangan ritme alaminya. Hujan mulai turun tanpa peringatan. Tetesan lemak jatuh ke dedaunan, tanah, dan punggung reptil bersisik ini yang tetap tidak terpengaruh. Baginya, hujan adalah kehidupan. Sungai-sungai meluas, ikan-ikan bergerak, dan perburuan menjadi lebih membuahkan hasil. Bagi ular, air membawa kesegaran tetapi juga tantangan. Ia harus mencari perlindungan, memanjat batang kayu berlubang, atau meluncur di antara batu agar tidak hanyut oleh arus. Di malam hari, hutan berubah rupa. Suara katak memenuhi udara, kelelawar muncul untuk berburu serangga, dan bayangan memanjang. Di saat inilah para pemburu yang benar-benar ahli mulai beraksi. Ular berbisa berubah menjadi bayangan hidup. Lidahnya yang bercabang menangkap getaran dari sekelilingnya, mendeteksi panas tubuh mangsanya. Jika sesuatu akan datang, dia akan tahu. Namun,
Ia juga waspada terhadap predator yang mungkin menyerangnya saat ia beristirahat. Tubuhnya meluncur diam-diam melalui dedaunan basah hutan hujan Luangwa. Tempat malam menyelimuti segalanya dengan misteri. Di sini, ikan buntal ditakuti karena bisa yang mematikan dan temperamennya yang tidak dapat diprediksi. Dia bukan pemburu yang mengejar, dia menunggu. Ia bersembunyi di antara dahan-dahan yang tumbang dan akar-akar yang bengkok, di mana matahari hampir tidak menyentuh tanah. Namun, malam itu bukan dia yang berburu. Udara berbau berbeda. Gangguan senyap menyelinap melalui semak-semak. Si buntal berhenti. Ia tidak bergerak. Sensor termalnya mendeteksi kehadiran yang hangat, besar, dan sangat lambat. Seekor ular boa constrictor imperator yang panjangnya hampir 2,5 meter bergerak maju dengan langkah sabar seperti seseorang yang tidak takut. Otot-ototnya yang kuat bagaikan kabel yang kencang beriak di bawah kulitnya yang berbintik-bintik. Dia tidak mencari perkelahian, dia mencari makanan. Ular boa itu mendekat, tidak menyadari bayangan yang tidak bergerak sedang mengawasinya. Kedua ular itu berbagi wilayah, tetapi jarang berpapasan. Namun, malam ini, jalur mereka bertemu secara kebetulan. Ular boa menggesek dahan pohon dan ular buntal menegang. Di dunianya, satu gerakan yang salah dapat merenggut nyawa. Ular boa itu berhenti. Matanya yang tak berkelopak mendeteksi tonjolan di antara dedaunan. Kedua ular itu tetap diam. Keheningan itu mutlak, ketegangan itu pekat. Lalu, ular buntal itu bergerak beberapa inci saja memperlihatkan siluetnya dalam bayangan. Ular boa itu yang lebih besar tetapi tidak kikuk mundur sedikit. Ia tahu bahwa cahaya redup di kepalanya yang berbentuk tombak itu bukan sekadar pantulan. Itu peringatan. Selama beberapa detik yang tak berujung, mereka saling mengukur. Ular buntal tidak perlu bertarung. Racunnya adalah kartu terkuatnya. Namun, membuang-buang energinya pada pertempuran yang tidak perlu bukanlah gayanya. Ular boa di sisi lain tahu ada mangsa yang lebih mudah di hutan. Akhirnya, ular boa itu berbalik, merayap pergi ke arah yang berlawanan. Ular buntal itu tetap tidak bergerak selama beberapa saat, memastikan ancamannya telah hilang. Kemudian perlahan-lahan ia melanjutkan perjalanannya menuju sebuah batu hangat yang menyimpan kehangatan hari itu. Di hutan semuanya seimbang. Bukan yang terkuat yang menang, tetapi yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menghilang. Kamuflase mereka adalah perisai mereka, dan kesunyian mereka adalah pertahanan terbaik mereka. Sementara itu di dalam air, makhluk ovipar ini bergerak seperti batang kayu menuju arus. Ikan ini baru melancarkan serangan dahsyat saat jaraknya hanya beberapa inci dari mangsanya. Serangannya begitu tiba-tiba sehingga ikan itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Suara rahang yang mengatup bercampur dengan bunyi sisik yang patah dan tulang yang remuk. Kemenangan lain dalam perang abadi untuk mendapatkan makanan. Hari demi hari berlalu dan siklus itu terus berlanjut. Mereka yang berburu hari ini kemungkinan besar akan diburu esok hari. Dari cabang tertinggi hingga dataran lumpur terdalam, setiap makhluk memiliki fungsi. Buaya membersihkan sungai dari hewan yang sakit atau lemah, mencegah penyebaran penyakit. Ular mengendalikan populasi hewan pengerat dan membantu melestarikan tanaman alami. Bahkan yang paling ditakuti pun memiliki tujuan penting di Luangwa. Dan sementara dunia berubah di luar sana, di sini di jantung hutan belantara, aturannya tetap sama. Amati tanpa terlihat, serang dengan tepat, lindungi milikmu sendiri bila perlu, dan bertahan hidup hari demi hari tanpa henti. Lembah Luangwa, tempat udara beriak karena panas dan bayangan memanjang di bawah kulit batu, kehidupan merangkak, terbang, bersembunyi, dan berburu. Wilayah Zambia ini, yang dilanda suhu ekstrem dan ditandai oleh periode kekeringan panjang, merupakan salah satu ekosistem paling tak kenal ampun di benua Afrika. Setiap spesies yang menghuni lingkungan ini telah dibentuk oleh tekanan konstan untuk bertahan hidup. Dan pada dini hari, ketika cahaya masih lembut dan suhu belum mencapai puncaknya, hewan-hewan memulai aktivitasnya. Impala betina yang waspada mengarahkan anak-anaknya ke arah tumbuhan yang lebat. Daerah pedesaan yang terbuka menawarkan jarak pandang yang baik,
tetapi juga membatasi pilihan mereka untuk melarikan diri. Di antara bayang-bayang, semak-semak menjadi tempat berlindung sekaligus perangkap. Beberapa meter jauhnya, seekor macan tutul dewasa sedang beristirahat di cabang pohon yang tebal. Dari sana, pandangannya meliputi setiap sudut tempat terbuka itu. Matanya mengikuti pergerakan kawanan, terfokus pada seekor anak sapi yang terpisah dari induknya dan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk bergerak. Ia tidak langsung turun. Kucing tahu bahwa di lingkungan ini, ketidaksabaran dapat dihukum. Angin sepoi-sepoi membawa aroma mangsanya yang potensial, dan otot-ototnya tetap tidak bergerak, tegang, dan mengumpulkan energi. Anak rusa impala berhenti. Ia menggigit beberapa daun yang tumbuh rendah, tidak menyadari ancaman itu. Sang ibu melangkah maju, tetapi sang anak tetap bertahan. Kemudian macan tutul itu mulai turun diam-diam. Setiap gerakannya diperhitungkan, berhenti ketika telinga impala berkedut karena mendengar suara yang tidak jelas. Sang predator tetap tidak bergerak. Angin berubah arah lagi, mangsa melanjutkan langkahnya dan macan tutul itu jatuh ke tanah. Sekarang, bersembunyi di balik semak-semak, ia mendekat perlahan. Setiap kali melangkah, tubuhnya menyentuh rumput tanpa suara. Jaraknya menyempit, 10 meter, 8, 5. Impala merasakan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya. Telinganya tegak, tubuhnya menegang dan siap menerkam. Namun sudah terlambat. Tepat pada saat itu, macan tutul itu melesat dengan kecepatan tinggi. Rumput bergoyang, burung-burung di dekatnya terbang. Anak macan tutul itu mencoba melarikan diri, tetapi lompatan kilat menutup celah itu. Pukulan keras ke leher dan semuanya berakhir. Baru setelah itu, kawanan macan tutul lainnya berhamburan ke segala arah. Sang predator terengah-engah, mundur, menyeret mangsanya ke semak-semak. Suasana kembali tenang di tempat terbuka itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun tidak semua predator di sini memiliki taring atau raungan. Beberapa berburu dengan diam-diam dan berbisa. Di bawah bebatuan, di celah-celah kering yang terkena sinar matahari, bersembunyi salah satu arachnida paling ditakuti di dunia. Kalajengking berekor tebal. Meski ukurannya hanya 10 cm, sengatannya mematikan. Spesimen ini sangat aktif di malam hari, saat suhu turun dan risiko terpapar berkurang. Pada siang hari ia tetap bersembunyi, memanfaatkan tempat teduh untuk menghindari dehidrasi dan predatornya sendiri. Tubuhnya yang berwarna kuning pucat secara efektif menyamarkannya dari tanah yang berdebu. Ia bergerak dengan gerakan yang cermat, menggunakan rambut-rambut sensitif pada kakinya untuk mendeteksi getaran paling halus. Kemampuan ini memungkinkannya menemukan mangsanya bahkan jika mangsanya terkubur di bawah permukaan. Metode perburuannya tidak bergantung pada penglihatan, melainkan pada sentuhan dan persepsi sensorik. Ia meluncur perlahan, berhenti sejenak untuk mendengarkan dan menangkap getaran sekecil apapun di pasir, melacak mangsa yang tak terlihat, yang pada gilirannya mencoba menghindari penyergapannya yang diam-diam. Setiap malam, arachnida kecil ini memulai ritual yang telah diulanginya selama beberapa generasi. Ia bergerak diam-diam di antara bebatuan gurun, menggunakan struktur khusus yang disebut pektin untuk mendeteksi getaran di tanah. Pektin ini berfungsi sebagai sensor gerak yang sangat presisi, mampu mendeteksi keberadaan mangsa di dekatnya, meskipun mereka hanya bergerak beberapa milimeter. Lingkungannya tidak bersahabat. Suhunya hampir tak tertahankan dan setiap gerakan mengandung risiko. Di lanskap yang keras dan kasar ini, Androctonus, salah satu parabutus paling berbisa di dunia, telah menyempurnakan strategi berburu yang sabar dan cermat. Ia tidak mengejar mangsanya, ia tidak secara aktif mengintainya, ia berhenti sejenak, ia mengamati. Getaran sekecil apapun di pasir, getaran halus di batu sudah cukup untuk menunjukkan kehadiran serangga yang tidak menaruh curiga. Kalajengking tetap tidak bergerak, ia menganalisis, ia mengukur jarak, ia menghitung momen yang tepat dengan presisi naluriah. Saat mangsa memasuki jangkauannya, Androctonus tidak membuang energi. Tidak ada pengejaran atau perlawanan, hanya gerakan yang tajam, cepat, dan terkendali.
Sengatnya yang melengkung di sepanjang punggungnya menusuk dengan ketepatan seperti pisau bedah. Racun neurotoksiknya bekerja dalam hitungan detik, melumpuhkan otot mangsanya bahkan sebelum ia menyadari apa yang telah terjadi. Pasir kembali tenang. Sang predator mundur sambil membawa hasil tangkapannya, bagian dari rutinitas sunyi yang berulang setiap malam di tempat-tempat ekstrem ini. Tujuan racun bukan hanya untuk membunuh, fungsi utamanya adalah untuk menguraikan jaringan tubuh korban secara internal, mengubah otot dan organ menjadi campuran semi cair yang dapat dengan mudah ditelan. Proses ini memungkinkan kalajengking memaksimalkan penyerapan nutrisi tanpa membuang energi untuk pencernaan. Hasilnya adalah teknik berburu yang senyap, efisien, dan sangat sesuai. Sebuah proses evolusi yang diasah selama jutaan tahun, di mana setiap gerakan memiliki tujuan tertentu. Tak ada yang sia-sia, tak ada usaha yang sia-sia. Namun, perburuan bukan satu-satunya hal yang penting. Pada bulan-bulan yang lebih hangat, si betina merespons dorongan biologis yang telah menopang spesiesnya selama jutaan tahun, kawin. Kalajengking jantan mendekati dengan sangat hati-hati. Ia tahu bahwa kesalahan apapun dapat memicu reaksi yang mematikan. Pada sebagian besar spesies kalajengking, proses berpacaran terdiri dari serangkaian gerakan yang diperhitungkan. Mereka saling menyentuh dengan pinset, bertukar sinyal kimia, dan terlibat dalam pola perilaku yang telah berevolusi untuk meminimalkan risiko. Namun bahayanya tetap ada. Di dunia kalajengking, perkawinan adalah tindakan yang berbahaya. Apa yang pada spesies lain menandai dimulainya kemungkinan keturunan dapat berakhir dengan kematian langsung di sini. Jika si betina menganggap si jantan sebagai ancaman, atau jika ia tidak mau menerima, ia tidak ragu untuk menyerangnya. Sang predator menjadi mangsa dalam hitungan detik. Ia melahapnya sebelum si jantan sempat bereproduksi. Perilaku ini, yang mungkin tampak ekstrem, menanggapi logika leluhur, memastikan bahwa hanya individu yang paling bugar dan paling cocok yang akan meninggalkan keturunan. Bagi pria, setiap usaha adalah pertaruhan. Mendekati dan menyimpan spermatofornya membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kehati-hatian. Namun, ketika perkawinan selesai dan setelah masa kehamilan panjang yang bervariasi menurut spesies dan kondisi lingkungan, hingga 50 keturunan dapat lahir. Mereka kecil, rapuh, dan tidak memiliki pigmentasi. Mereka tidak dapat mengurus diri sendiri. Selama beberapa minggu pertama, kelangsungan hidup mereka sepenuhnya bergantung pada induknya. Mereka memanjat tubuhnya dan tetap berada di punggungnya di mana mereka mencari perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Pada tahap ini mereka tidak berburu. Mereka hanya menyerap nutrisi yang tersimpan dalam tubuh mereka sejak lahir. Sang induk yang masih menggendong anaknya sesekali terus keluar untuk mencari makanan. Dia tahu bahwa jejak bau apapun dapat menarik musuh. Ia bergerak dengan hati-hati, mengevaluasi setiap gerakan. Rangka luarnya yang keras berfungsi sebagai satu-satunya perisainya, baik untuk dirinya sendiri maupun anak-anak muda yang menyertainya. Namun tahap perlindungan ini memiliki durasi terbatas. Setelah anak-anaknya menjalani pergantian bulu pertama, penampilan mereka berubah. Mereka menjadi lebih mobile, mengembangkan rangka luar sebagian, dan mulai menunjukkan perilaku otonom. Momen ini menandai titik balik dalam hubungan dengan sang ibu. Sejak saat itu, sang ibu tidak lagi menganggap mereka sebagai keturunannya, tetapi sebagai pesaing potensial untuk memperebutkan ruang dan sumber daya. Strategi evolusi hewan kecil ini jelas, memaksimalkan peluang reproduksi dan kemudian memaksakan kemandirian. Tinggalnya kaum muda dalam jangka waktu yang lama merupakan suatu risiko. Jika mereka tidak pergi, dia akan melenyapkan mereka seefektif dia melenyapkan mangsanya. Sementara itu, di sudut lain Luangwa, di antara cabang-cabang pohon berduri yang meliuk-liuk, koloni yang berbeda sedang ramai. Mereka tidak merangkak, mereka berdengung. Ini adalah koloni tawon hitam Afrika dari genus Polistes yang dikenal karena perilaku sosialnya, yang maju dan kemampuannya membangun struktur yang rumit. Tawon ini tidak hidup di bawah tanah atau di semak belukar.
Mereka membangun sarangnya tinggi di atas tanah, tergantung di antara cabang-cabang pohon, jauh dari jangkauan banyak predator. Ia merupakan bola bahan keras yang terbuat dari serat tumbuhan yang dikunyah dan dicampur dengan air liur. Strukturnya, meskipun rapuh jika dilihat mata, kokoh dan tahan lama. Koloni terdiri dari puluhan, bahkan ratusan individu, masing-masing dengan peran khusus. Tidak ada improvisasi. Para pekerja bertanggung jawab atas pertahanan, pengumpulan makanan, dan pemeliharaan sarang. Yang lain didedikasikan secara eksklusif untuk merawat anak-anaknya, memastikan bahwa larva menerima makanan terus-menerus. Sang ratu, yang dikenali dari ukuran dan perilakunya, tetap berada di dalam, memastikan kesinambungan genetik koloni. Setiap pagi, sekelompok pekerja meninggalkan sarang dengan penerbangan rendah untuk mencari makanan. Mereka bergerak tepat di atas tanah, mengidentifikasi mangsa kecil seperti ulat, larva, atau bahkan laba-laba. Tidak seperti lebah, tawon ini tidak mencari serbuk sari. Mereka adalah predator. Mereka menggunakan sengatnya bukan sebagai pertahanan diri, tetapi sebagai alat berburu. Mereka menyuntikkan racun untuk melumpuhkan mangsanya sebelum memotongnya menjadi potongan-potongan yang mudah dimakan. Belajar adalah bagian dari proses. Pekerja yang lebih muda dan kurang berpengalaman terkadang salah perhitungan. Mereka menyerang sasaran yang melampaui kemampuan mereka atau memisahkan diri dari kelompok dan menjadi mangsa sendiri. Namun, kerugian ini merupakan bagian dari siklus hidup koloni. Seiring berjalannya waktu, para pekerja yang selamat akan mengembangkan efisiensi dan ketepatan yang lebih baik dalam serangan mereka. Informasi tentang rute berburu, lokasi mangsa, dan kondisi eksternal tampaknya ditularkan secara tidak langsung melalui sinyal kimia dan perilaku kolektif. Jenis komunikasi ini memungkinkan mereka beroperasi secara terkoordinasi tanpa memerlukan pemimpin yang terlihat dalam tugas sehari-hari. Misi berburu bukanlah sesuatu yang acak. Misi tersebut dioptimalkan melalui coba-coba. Proses pengembalian ke sarang dilakukan dengan sangat teliti. Setiap bagian mangsa yang dikumpulkan memiliki tujuan. Para pekerja mengolah sisa-sisa mangsa, membuang bagian yang tidak dapat dimakan sebelum memberi makan larva. Kelangsungan hidup generasi berikutnya bergantung pada rantai pasokan ini. Di sana, potongan mangsa ditawarkan sebagai pesta untuk larva yang sedang tumbuh, sementara larva dewasa memakan nektar manis yang mereka kumpulkan di sepanjang jalan. Namun kekuatan mereka yang sesungguhnya bukan terletak pada racunnya, melainkan pada jumlah mereka. Seekor tawon tidak memiliki kekuatan untuk melindungi koloni dari predator. Namun ketika ancaman terdeteksi, responsnya cepat dan terkoordinasi. Sinyal kimia yang tidak dapat dirasakan oleh spesies lain dilepaskan ke udara. Ini adalah pheromone alarm, perintah diam yang mengaktifkan seluruh koloni. Dalam hitungan detik, puluhan bahkan ratusan pekerja muncul dari sarang sebagai unit taktis, menyerang dengan tepat. Tidak ada keraguan, tidak ada jalan mundur. Setiap gigitan adalah bagian dari pertahanan kolektif yang bersama-sama dapat menghalangi atau melenyapkan penyerang. Di pusat mesin biologis ini terdapat ratu. Berada jauh di dalam sarang, peran ratu bukanlah untuk bertarung atau mengumpulkan makanan. Tugas utamanya adalah memastikan reproduksi koloni. Ia dapat dengan mudah bertelur lebih dari 300 butir sepanjang hidupnya. Lingkungannya dijaga dengan saksama oleh para pekerja yang mengontrol suhu, kebersihan, dan pemberian makan dengan efisiensi tinggi. Hierarkinya ditetapkan dengan baik, dan setiap individu menjalankan perannya tanpa penyimpangan. Dalam mikrokosmos ini, kesalahan tidak memiliki tempat, namun di Luangwa, keseimbangan dapat rusak kapan saja. Pada suatu malam tanpa bulan, konflik baru sedang terjadi. Di bawah batu panas, seekor Parabutus transvalicus tetap diam. Tubuhnya beradaptasi untuk penyergapan. Sensor yang sangat sensitif mendeteksi getaran minimal di tanah. Di dekat situ, seekor tawon muda menjelajah keluar batas sarang. Ini adalah misi pengintaian pertamanya.
Karena belum berpengalaman, ia terbang terlalu rendah. Kalajengking bertindak dengan ketepatan yang mematikan. Ia mendeteksi gerakan dan melancarkan serangan cepat. Sengatnya menusuk tajam. Tawon itu jatuh ke tanah, lumpuh. Namun, naluri bertahannya tetap muncul bahkan saat dalam penderitaan. Di detik-detik terakhirnya, ia berhasil melakukan serangan balik. Sengatnya sendiri menembus rangka luar arthropoda tersebut. Kedua racun tersebut bekerja dengan cepat. Sistem saraf tawon pun hancur. Kalajengking itu, meskipun lebih tangguh, mulai menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan otot. Tidak ada penonton, tidak ada kejayaan. Hanya dua tubuh tak bergerak di tanah kering. Dua prajurit gugur, korban pertempuran yang tidak direncanakan oleh keduanya. Di Luangwa, bertahan hidup tidak selalu berarti menang. Terkadang bertahan hidup berarti bertahan di hari berikutnya. Di kejauhan, di antara semak-semak dan kulit kayu, spesies lain mengamati. Beberapa meter jauhnya, seekor serigala betina memimpin 3 anaknya dalam patroli malam pertama mereka. Setiap langkah adalah pelajaran. Pelajaran ini mengajarkan mereka untuk mendeteksi jejak di tanah gembur, membedakan bau segar dan lama, dan bergerak hati-hati di medan yang bunyinya dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Tujuannya bukan untuk berburu, tetapi untuk belajar. Secara paralel, adegan lain terungkap dengan intensitas yang sama, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Seekor kadal bergerak maju di antara sisa-sisa konfrontasi baru-baru ini. Reptil ini, yang beradaptasi dengan suhu tinggi dan perubahan lingkungan yang cepat, mendekati tubuh tawon yang tidak bergerak. Mangsanya, yang sekarang tidak berdaya, dilahap dalam hitungan detik. Agama tidak membuang waktu, ia mendeteksi gerakan. Kalajengking yang masih hidup. Predator tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Ia mundur. Kelangsungan hidupnya bergantung pada perhitungan risiko yang terus-menerus. Arthropoda yang tampak terluka ini merangkak menuju area yang teduh. Napasnya terengah-engah. Ia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri atau melarikan diri dengan cepat. Jika ia tidak segera menemukan tempat berlindung, ia akan berhadapan dengan pemburu lain atau dengan perubahan suhu mendadak yang mendominasi malam-malam di lembah itu. Prioritas mereka adalah menemukan tempat persembunyian, memulihkan energi, dan menyembuhkan diri, atau setidaknya menghilang dari radar para pemulung. Sementara itu di bagian lain lembah, koloni tawon tengah mengalami krisisnya sendiri. Kekurangan makanan telah membahayakan larva termuda. Badai baru-baru ini telah menghambat perburuan dan banyak pekerja yang bertugas mengumpulkan mangsa belum kembali. Meski begitu, beberapa orang yang selamat mengatur distribusi sumber daya yang tersedia. Keturunan yang memiliki potensi perkembangan terbesar akan diprioritaskan. Ini adalah seleksi yang dipaksakan tetapi perlu. Dengan datangnya badai, tantangannya semakin berat. Hembusan angin kencang menghantam tanpa henti. Sarang yang menempel di cabang pohon berguncang hebat. Para pekerja sebagai tanggapan mengadopsi perilaku kolektif. Mereka membentuk lapisan pelindung di atas larva, menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai penghalang terhadap angin. Sebagian jatuh, sebagian lainnya bertahan sampai akhir. Tidak ada kepemimpinan yang terlihat, hanya respons naluriah terhadap bahaya bersama. Saat fajar akhirnya menyingsing di lembah Luangwa, ketenangan berangsur-angsur kembali. Matahari muncul di antara gumpalan awan terakhir, di pohon sarangnya masih ada. Kerusakan terlihat, kerugian tak terelakkan tetapi masih berfungsi. Di dalamnya, beberapa larva bertahan hidup. Koloni, meskipun melemah, memiliki kemungkinan untuk terus berlanjut. Luangwa tidak memberi penghargaan kepada yang kuat. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang paling mampu beradaptasi. Malam pun berlalu, dan kehangatan segera kembali. Saat bayangan menghilang, penghuni tanah hidup kembali. Kelembapan pagi menarik serangga kecil, dan di belakang mereka, predator mereka. Di bawah batu yang masih hangat karena sisa panas hari sebelumnya, salah satu arachnida gurun yang paling tangguh mulai bergerak. Kalajengking kuning Afrika Utara. Betina dewasa ini tidak sendirian. Di punggungnya, selusin bayi baru lahir menempel erat pada pelat rangka luarnya. Mereka rentan dan selama beberapa hari pertama kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada induknya untuk bertahan hidup. Salah satu anakan itu turun sebentar ke tanah.
Ia menjelajahi sekelilingnya dengan kaki-kaki sensoriknya, tetapi gerakan kelabang di dekatnya memaksanya untuk segera mundur. Pada usia tersebut, kecerobohan apapun dapat berakibat fatal. Sang ibu tetap waspada, tidak bergerak, dan meminimalkan pengeluaran energi. Warna kekuningannya menyatu dengan warna tanah, berfungsi sebagai kamuflase efektif untuk menghindari predator dan menyergap mangsanya. Tadi malam, kelangkaan makanan mengurangi kesempatan berburu mereka. Sekarang, dengan meningkatnya siang hari, peluangnya juga tidak tinggi, tetapi kebutuhan energi mereka mendesak. Metabolismenya yang lambat memungkinkannya bertahan hidup dengan sedikit makanan, tetapi merawat anaknya membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Perilaku berburu arachnida ini didasarkan pada imobilitas. Ia menempatkan dirinya di lokasi strategis tempat serangga paling sering ditemukan. Ia mengandalkan getaran yang dirasakan oleh Trichobotria pada kakinya untuk mendeteksi mangsa di dekatnya. Dia tidak mengejar, dia menunggu. Ini adalah strategi yang efisien dalam lingkungan di mana mengeluarkan energi tanpa jaminan keberhasilan dapat berakibat fatal. Seekor jangkrik lewat tidak menyadari bahaya, kala jengking bereaksi dengan tepat. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia menusukkan capitnya ke depan, menangkap serangga, dan hampir bersamaan menusukkan sengatnya ke perut mangsanya. Toksin neurotoksik yang disuntikannya langsung memengaruhi sistem saraf jangkrik, mengganggu mobilitasnya hampir seketika. Racunnya langsung bereaksi, mangsa berhenti. Kemudian prosesnya mekanis. Tubuhnya mulai mencair dari dalam, kalajengking pun memakannya. Sementara itu, lebih jauh ke utara dalam ekosistem yang sama, patroli tawon hitam diaktifkan saat cahaya pertama. Ini bukan reaksi acak. Munculnya pekerja diatur oleh siklus cahaya dan suhu, dan terjadi dengan presisi yang hampir mekanis. Setiap individu tahu tugasnya. Rute penerbangan telah dihafal melalui berbagai penerbangan pengintaian. Pagi ini tidak ada pengumpulan nektar. Hari ini prioritasnya adalah memperoleh protein hewani. Hari ini adalah hari berburu. Selama penerbangan, lintasan mereka mungkin tampak tidak teratur, tetapi mereka mengikuti pola pencarian yang terstruktur. Mereka terkonsentrasi di habitat mikro, celah-celah batang, pangkal semak, dan bagian daun yang tersembunyi. Mereka mencari mangsa tertentu, larva, arthropoda kecil, bahkan spesies tawon lain yang lebih rentan. Saat menemukan target, lebah pekerja bertindak cepat. Ia menggunakan sengatnya untuk melumpuhkan mangsa, lalu menggunakan rahangnya untuk mencabik-cabiknya. Beberapa bagian disimpan untuk memberi makan larva di sarang. Bagian lainnya dikonsumsi sebagian dalam perjalanan pulang sebagai sumber energi langsung. Arus masuk dan keluar yang konstan ini penting untuk pemeliharaan koloni. Sarang yang terletak di rongga yang terlindungi itu mengalami kerusakan yang cukup parah selama serangan malam hari. Penyerangnya tidak diketahui, tetapi tanda-tanda pertempuran yang jelas terlihat. Sayap patah, kaki hilang, dan rahang yang aus. Meski demikian, tidak ada gangguan dalam tugas yang diberikan. Setiap pekerja bertindak sebagai bagian dari struktur kolektif yang mau tidak mau akan terhenti. Efisiensi sistem bergantung pada kegigihan individu, bahkan jika itu berarti terus beroperasi dengan anggota tubuh yang cedera. Selama bulan-bulan yang lebih hangat, koloni yang aktif dapat menampung antara 100 dan 300 individu yang terlibat dalam mencari makan, bertahan, dan memelihara. Hierarkinya ditetapkan dengan jelas. Tidak ada ruang untuk pengambilan keputusan secara individu. Semuanya ditentukan oleh feromon, kontak fisik, dan memori spasial. Regenerasi sarang telah dimulai. Sementara beberapa pekerja berburu, yang lain bekerja memperbaiki sel yang rusak, memperkuat struktur dengan serat tanaman yang dikunyah, yang diubah menjadi bubur seperti kertas. Pembagian tugas-tugas ini tidak memerlukan komunikasi verbal atau pengawasan langsung. Tugas-tugas ini sudah terprogram secara biologis. Pada tingkat struktural, sarang berfungsi sebagai pabrik biologis tertutup. Suhu internal tetap stabil berkat aktivitas otot individu dan desain habitat itu sendiri. Di pusat sistem tersebut terdapat satu-satunya anggota yang sungguh-sungguh
tak tergantikan. Sang ratu yang tersembunyi jauh di dalam sarang tetap terisolasi dari kekacauan. Fungsi utamanya adalah bertelur. Kehidupan koloni bergantung pada kesuburannya. Di bawah tanah yang kering dan retak, makhluk lain juga berjuang untuk bertahan hidup. Kelabang, rayap, dan kumbang bergerak dalam terowongan menghindari permukaan saat suhu meningkat. Tawon hitam telah belajar mengikuti jejak mereka. Predator bersayap ini mengandalkan bau dan getaran tanah untuk menemukan mangsanya di bawah tanah. Saat mendeteksi aktivitas, mereka tetap tidak bergerak di atas pintu masuk terowongan, menunggu saat yang tepat. Di waktu lain, mereka menggali secara langsung, dipandu oleh jejak kimia yang telah mereka pelajari untuk diidentifikasi secara tepat. Perburuan tidak selalu berhasil, tetapi bagi tawon, setiap kesempatan berarti. Ia perlu melumpuhkan mangsanya, menaruh telur di dalamnya, dan menutup ruangan sebelum keluar. Siklus reproduksinya bergantung pada hal itu. Sementara itu, di permukaan, panas mencapai puncaknya. Saat matahari terbit, sebagian besar hewan mengurangi aktivitasnya. Saat itu tengah hari dan suhu melebihi 40 derajat. Arthropoda ini, yang sempat muncul sebentar saat fajar, kini telah kembali ke tempat berlindungnya di antara bebatuan. Metabolismenya yang lambat memungkinkannya menghemat energi dan bertahan hidup dalam waktu lama tanpa makanan atau air. Anak-anaknya yang tetap menempel di punggung induknya mulai menunjukkan tanda-tanda kemandirian. Beberapa turun dengan hati-hati menjelajahi daerah sekitar selama beberapa detik, lalu naik kembali. Mereka belum siap menghadapi risiko dunia luar. Mereka akan mencapai kematangan setelah beberapa kali berganti kulit, suatu proses yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Hingga saat itu, mereka sepenuhnya bergantung pada perlindungan yang diberikan oleh induknya. Di pepohonan di dekatnya, ancaman datang dari udara. Seekor burung pemakan serangga berjaga dari dahan yang tinggi. Burung-burung ini telah mengembangkan teknik khusus untuk mengidentifikasi gerakan, warna, dan pola di lingkungannya. Sasarannya bukan seluruh sarang, melainkan lebah pekerja yang tidak waspada. Kecepatan serangan adalah kuncinya. Dalam hitungan milidetik, burung itu turun, membuka paruhnya dan menangkap mangsanya. Dampaknya begitu cepat sehingga tawon tidak punya waktu untuk bereaksi. Pemburu segera pergi membawa hasil tangkapannya. Yang lainnya yang waspada karena getaran serangan, melayang di sekitar sarang selama beberapa menit, siap untuk mempertahankannya. Mereka tidak menemukan ancaman. Musuh telah meninggalkan situs tersebut. Pada sore hari pergantian kulit dimulai. Arachnida ini menggesekkan dirinya pada batu dengan gerakan yang lambat dan hampir tak terlihat. Lapisan kitin yang lama terpisah. Ini adalah momen yang kritis. Dia benar-benar terekspos. Kulit barunya lembut dan tembus pandang, tidak memiliki ketangguhan yang melindunginya dari dunia luar. Dalam rentang waktu yang singkat ini, serangan apapun bisa berakibat fatal. Anak-anak muda yang menunggangi punggung mereka bubar. Naluri memerintahkan kehati-hatian. Prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah pergantian bulu selesai dan lapisan baru mulai mengeras di udara hangat, kalajengking berkumpul kembali. Logika Luangwa, respon sang ibu bersifat otomatis. Ia melahapnya. Tidak ada ruang untuk sentimentalitas. Dalam lingkungan ini, setiap gram protein penting. Kelangsungan hidup lebih diutamakan daripada bentuk ikatan lainnya. Beberapa meter jauhnya, di dahan yang rendah, siklus lain diaktifkan. Di dalam sarang tawon hitam, struktur sosial ditata ulang. Jantan muncul untuk pertama kalinya. Mereka tidak memiliki peran produktif. Mereka tidak berburu, membangun, atau melindungi sarang. Fungsinya singkat, untuk membuahi ratu baru. Setelah tugas ini selesai, kehadiran mereka menjadi tidak relevan. Dalam kebanyakan kasus, mereka dikeluarkan atau dihilangkan oleh para pekerja. Sebaliknya, calon ratu tidak terburu-buru. Mereka tetap di dalam, mencari makan, dan mengumpulkan cadangan makanan. Mereka tidak akan keluar sampai tubuh mereka siap untuk perjalanan yang melelahkan dalam membangun koloni baru. Ketika saat itu tiba,
Mereka akan berangkat sendiri mencari celah, sudut kulit kayu, atau cabang pohon yang aman untuk memulai kerajaan lain dari awal. Saat malam tiba, penurunan suhu membawa dinamika baru. Spesies nokturnal menjadi aktif. Di tanah, segerombolan semut prajurit bergerak maju dalam garis lurus. Ini bukan pengintaian, ini penyerangan. Semut-semut ini berburu secara berkelompok sebagai satu kesatuan. Mereka mengidentifikasi target, bergerak cepat, dan tidak berhenti sampai mereka menghancurkannya. Kali ini sasarannya adalah sarang tawon, namun mereka sama sekali tidak siap. Dengan pengalaman yang diperoleh dari pertemuan serupa selama beberapa generasi, mereka telah belajar mendeteksi aroma semut-semut ini dan tanda bahaya pun menyebar dalam hitungan detik. Para pekerja berkumpul di pintu masuk sarang, berbaris, sengat mereka terbuka. Konfrontasi sudah di depan mata. Bentrokan itu berlangsung keras dan singkat. Semut-semut mencoba masuk, tetapi pertahanannya efektif. Beberapa semut jatuh sebelum melewati ambang pintu. Beberapa berhasil masuk, tetapi tidak pernah keluar lagi. Harganya tinggi. 3 tawon tergeletak tak bernyawa di tanah. Salah satu dari mereka diseret oleh temannya ke lokasi yang jauh. Area tersebut segera dibersihkan. Bangkai dapat menarik perhatian predator. Bau pembusukan dapat menunjukkan lokasi sarang. Prioritasnya adalah menghilangkan jejak kerentanan. Dengan ancaman yang telah dinetralkan, lingkungan kembali relatif tenang. Sementara itu, kalajengking telah melanjutkan rutinitasnya. Ia memburu kumbang yang melintasi serasah daun. Serangannya bersih, sengatan yang tepat di tempat yang tepat. Anak-anaknya yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada induknya, mengamati. Mereka berada pada tahap yang krusial. Mereka meniru pola perburuan, perilaku, dan respons. Mereka akan segera bubar untuk hidup mandiri. Tidak semua dari mereka akan berhasil. Sebagian besar akan meninggal sebelum mencapai usia dewasa. Begitulah cara kerja sistem ini. Tidak ada jeda, tidak ada jaminan. Di tepi sungai, koloni tawon baru mulai terbentuk. Ratu tawon telah terbentuk. Ia menggali dengan cepat, memilih lokasi yang teduh, sebagian dan berventilasi baik. Ia mengumpulkan serat tanaman yang dicampur dengan air liur untuk membentuk selulosa yang akan berfungsi sebagai dasarnya. Ia membangun sel pertamanya dan bertelur. Dalam beberapa hari, pekerja pertama akan menetas. Bersama mereka, perluasan sarang akan dimulai. Malam telah tiba. Bagi sebagian spesies, malam adalah waktu istirahat. Bagi yang lain, malam adalah kesempatan sempurna untuk bergerak tanpa terlihat. Arthropoda ini bergerak dengan tepat melalui semak belukar, mendeteksi getaran di tanah. Di sisi lain, tawon tetap tidak bergerak, terlindungi di sarangnya. Rupanya kedua makhluk itu tidak penting, namun setiap orang telah mengatasi ratusan tantangan untuk mencapai titik ini. Yang membuat mereka tetap hidup bukanlah kekuatan, kecepatan, atau penampilan yang menakutkan, melainkan kemampuan untuk beradaptasi, melainkan memori genetik yang diwariskan melalui percobaan dan kesalahan dari generasi ke generasi. Luangwa tidak menghargai keganasan, tidak juga keindahan. Ia hanya memungkinkan mereka yang memahami irama hutan yang tak henti-hentinya untuk terus hidup. Hari demi hari, gigitan demi gigitan, dan sementara yang lain jatuh, mereka yang bertahan tidak merayakannya. Mereka terus maju.